Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Dara dalam mata pelajaran kearsipan kelas 10 OTKP. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang nilai guna arsip. Pertama, kita bahas dulu tentang apa pengertian dari nilai guna arsip. Jadi, nilai guna arsip itu adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan pengguna arsip. Nilai guna arsip ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, nilai guna primer, yang kedua adalah nilai guna sekunder. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang nilai guna primer. Nilai guna primer adalah nilai guna yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi pembuat arsip. Penentuan nilai guna primer ini tidak hanya didasarkan pada kegunaannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi juga kegunaannya bagi lembaga atau instansi pencipta arsip tersebut di waktu yang akan datang. Dan yang kedua adalah nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder ini adalah nilai guna yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi lain, kepentingan umum di luar lembaga atau instansi pencipta arsip, dan kegunaannya sebagai bahan bukti ataupun bahan pertanggungjawaban nasional. Jadi, nilai guna sekunder ini diberlakukan apabila arsip-arsip tidak lagi berguna bagi kepentingan pembuat arsip tersebut. Nah, arsip yang bernilai guna sekunder ini akan diserahkan dan disimpan di lembaga pengelola arsip nasional. Dengan demikian, masyarakat umum dapat memanfaatkan dan menggunakannya dengan baik. Meskipun penentuan nilai guna sekunder ini merupakan bagian dari arsip nasional, pejabat instansi pembuat arsip mempunyai peran serta dalam memberikan keterangan yang berharga mengenai terciptanya dan kegunaan arsip-arsip tersebut. Sekarang kita lanjut, kita bahas tentang nilai guna primer. Nilai guna primer dibagi menjadi 4 bagian, yaitu nilai guna administrasi, lalu nilai guna hukum, nilai guna keuangan, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, nilai guna administrasi. Nilai guna administrasi adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip. Arsip-arsip yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umumnya mempunyai nilai yang tinggi dan perlu disimpan lebih lama daripada arsip-arsip yang sifatnya hanya menunjang kegiatan rutin sehari-hari. Lalu yang kedua, nilai guna hukum. Arsip mempunyai nilai guna hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Arsip-arsip yang mempunyai nilai guna hukum antara lain arsip-arsip yang berisikan keputusan atau ketetapan, lalu arsip-arsip yang berisi perjanjian,
bahan-bahan bukti peradilan, dan lain sebagainya. Jangka waktu penyimpanan arsip-arsip yang bernilai guna hukum ini bergantung pada hal atau urusan yang diperiksa. Kegunaannya akan berakhir apabila urusannya telah selesai, telah kadaluarsa, atau dipengaruhi ketentuan dalam peraturan perundangan. Yang ketiga adalah nilai guna keuangan. Arsip yang mempunyai nilai guna keuangan berisi segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Misalnya, arsip-arsip mengenai rencana anggaran belanja, pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, laporan keuangan, laporan pemeriksaan keuangan, dan lain sebagainya. Kegunaannya berakhir ketika segala urusan mengenai keuangan sudah selesai atau telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang terkait atas proses pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah nilai guna ilmiah dan teknologi. Arsip bernilai guna ilmiah dan teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian terapan. Nah, tidak mudah untuk menentukan nilai guna dari arsip yang berisikan hasil penelitian ilmiah. Berkas-berkas penelitian yang lama tidak dihiraukan lagi dapat tiba-tiba menjadi mata rantai yang penting bagi suatu penemuan baru. Hal-hal semacam ini sukar untuk diprediksi. Oleh karena itu, dalam menentukan nilai guna ilmiah dan teknologi, diperlukan bimbingan dan peran serta dari para ilmuwan atau peneliti yang bersangkutan. Sekarang kita lanjutkan ke nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder meliputi dua hal, yaitu nilai guna kebuktian dan nilai guna informasional. Yang pertama, nilai guna kebuktian. Arsip mempunyai nilai guna kebuktian apabila mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai proses pendirian, pengembangan, dan pengelolaan suatu lembaga atau instansi, serta hasil atau akibat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Arsip-arsip semacam ini diperlukan bagi pemerintah karena dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang serupa dan bagi mereka yang berminat di bidang administrasi negara. Lalu nilai guna informasional. Nilai guna informasional ditentukan oleh isi atau informasi yang terkandung dalam suatu arsip. Informasi dalam arsip yang berguna bagi berbagai kepentingan penelitian dan kesejahteraan tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, dan masalah sejenisnya. Kita masih membahas nilai guna arsip. Tadi sudah Budara jelaskan bahwa nilai guna arsip itu ada bermacam-macam nilai gunanya. Arsip ini tidak selalu memiliki nilai guna tunggal atau tidak hanya satu nilai guna saja, tetapi juga nilai guna ganda. Pada arsip yang mempunyai nilai guna ganda, apabila nilai guna yang satu berakhir, maka nilai guna yang lain ini masih berlaku. Misalnya, sebuah arsip memiliki nilai guna administrasi. Nah, setelah nilai guna administrasinya ini sudah hilang, maka bisa saja arsip ini masih memiliki nilai guna hukum atau nilai guna
keuangan. Bahkan juga bisa jadi arsip ini masih memiliki nilai guna ilmiah dan teknologi. Seperti itu ya. Menurut Vernon B. Santen, arsip mempunyai nilai guna yang dikenal dengan istilah Alfred. Apa Alfred itu? Alfred ini yang pertama A, administration value atau nilai administrasi. Contohnya surat dinas. Lalu L atau legal value atau nilai hukum, contohnya akta jual beli tanah. Lalu F, fiscal value atau nilai keuangan, contohnya seperti cek, kwitansi, biljet, dan giro. R, research value atau nilai penelitian, contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu E, education value atau nilai pendidikan, contohnya seperti ijazah, rapot, dan transkrip nilai. Dan yang terakhir D itu documentation value atau nilai dokumentasi, contohnya seperti naskah perjanjian. Sampai di sini kalian udah paham ya? Untuk mempermudah ingatan akan betapa pentingnya arsip, maka ingatlah singkatan ini. Arsip, amankan, rawat semua informasi penting. Udah ya? Sampai di sini kalian semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Penjelasan dari saya hari ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.